Sahabat Suara Tapian Channel, kali ini saya sengaja pakai ulos. Ulos adalah kain budaya dari Tanah Batak. Apakah gerangan kenapa tiba-tiba saya pakai ulos? Sesungguhnya karena ingin menyoroti satu kisah tentang adanya aliran-aliran yang punya pemikiran salah, membakar ulos atau menganggap produk-produk dari budaya itu adalah dipakai setan. Bermula dari satu kabar dari kampung halaman saya di Humbang Hasundutan sana. Saya mendapat kabar dari keluarga saya bahwa tetangga kami, seorang ibu yang sudah manula, dipanggil Tuhan, dan anak-anaknya beberapa orang ada di rantau. Salah satunya seorang pendeta yang kebetulan dulu sejak kecil sebantaran saya, SD dan SMP kami sama-sama. Di kemudian hari jadi seorang pendeta di tanah rantau. Saya tidak sebut nama dan marganya karena ini urusan sensitif. Tetapi yang menyedihkan menurut saya, ketika sang pendeta ini karena aliran atau ajaran dari gerejanya tidak boleh mengadakan adat, dan dia menetapkan diri, menyebut tidak akan pulang kepada saudara-saudaranya. Bagi saya ini menyedihkan, karena dia seorang pendeta yang punya pemikiran bahwa adat adalah menyesatkan, produk budaya itu. Dan saya tahu benar bahwa alirannya ini gereja yang dimana dia menjadi seorang pendeta adalah satu aliran yang sejak dulu dikenal sebagai aliran yang membakar ulos. Tentu kisah gereja atau aliran yang membakar ulos ini sudah menjadi perbincangan hari-hari di orang Batak. Kenapa ulos dibakar? Ada apa ulos harus di bumi hanguskan? Banyak tentu kisah yang bisa kita ceritakan. Saya belajar sedikit kenapa ada latar belakang pembakaran ulos. Lagi-lagi saya tidak sebut marga dari pendiri dari gereja ini. Batak sendiri terdiri dari 6 etnis. Seorang Batak Karo di satu waktu dia sebut dirinya dulunya agama lokal atau agama suku dari Karo, yaitu agama Pemena. Kemudian kisahnya disembuhkan oleh seorang pendeta, lalu bertobat. Dia kemudian memilih jalan menjadi pendeta, lalu merintis satu gereja, awalnya persekutuan di kota Medan. Kemudian berkembang. Lucunya, anggota dari jemaat yang dia rintis ini lebih banyak orang-orang Toba atau etnis Toba. Kemudian hari aliran ini berkembang bahkan sampai ke Jabodetabek. Saat ini di kota Bekasi besar gereja ini. Entah kenapa aliran ini selalu mendengungkan membakar ulos. Ya, pemikiran mereka bahwa ulos itu adalah jahat, atau ketika pembuatan dari ulos itu sejarahnya penuh dengan
lika-liku olkultisme, saya kira tidak senaif itu. Barangkali memang ulos pernah digunakan, disalahgunakan, kemungkinan sekali. Tetapi ada satu kisah juga, orang Toba di Jakarta, dulu seorang Sintua, tetapi istrinya seorang dukun. Mereka bergereja di salah satu HKBP di Jakarta Timur. Dalam ceritanya, mereka setiap mendapat kunjungan oleh tamu selalu dibawa ulos. Ulos mereka banyak. Kemudian ketika mereka meninggalkan perdukunan itu, tidak lagi menerima orang yang datang kepada mereka untuk berdukun dan menyatakan diri bertobat. Dan alasan itulah mantan dukun, atau tepatnya istrinya mantan dukun ini, menetapkan diri juga membakar ulos. Entah mana yang pertama ini, tetapi paling tidak ada semacam benang merah, cara pandang yang salah terhadap budaya. Saya kira kalau kita belajar dengan detail bahwa Tuhan Yesus datang tidak pernah menganggap budaya itu menghalang untuk kita hidup dengan Tuhan. Justru budaya itu adalah produk dari masyarakat yang harus juga dilestarikan. Saya kira memang tidak semua produk budaya mungkin dalam latar belakang kisahnya perlu juga direformasi, ditransformasi, saya setuju. Tetapi yang sangat naik misalnya produk budaya itu adalah diminta atau didengung-dengungkan pada anggota jemaatnya untuk di bumi hanguskan. Bukankah ini sangat naik? Karena produk budaya seperti ulos itu netral, tidak ada salah dari produk budaya. Produk budaya itu sendiri hasil karsa, hasil pikiran manusia yang harus diapresiasi. Karena itu saya ingin mengatakan, para pembakar ulos, marilah belajar dengan sungguh-sungguh Alkitab. Yesus tidak pernah melarang budaya atau produk budaya. Saya kira itu saja. Salam Suara Tapian.